Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini saya Yongki, salah satu kawan satu profesi kalian yang memang bidangnya di bidang pengangkatan atau lifting, rigging alat-alat berat ya. Ini hanya berbagai salah satu dari berbagai pekerjaan atau site yang pernah saya kerjakan. Pekerjaan saya adalah saya seorang koordinator atau sebelumnya supervisor yang memang dari 2016 sampai hari ini menggeluti pekerjaan pengangkatan alat atau barang berat ya, dengan menggunakan terutama cukup panjang menggunakan metodologi lifting by crane ya. Jadi di bidang yang saya lakukan selama ini cukup banyak pengalaman yang bisa saya share untuk teman-teman. Ini hanya sekedar bagi-bagi pengalaman. Saya bukan ahlinya, tetapi dari ahli-ahli cukup banyak senior ataupun junior yang memang di bidang keahliannya, terutama di engineering, dan bos-bos saya yang memang sudah panjang sekali menangani pekerjaan ini, saya mendapatkan banyak manfaat yang bisa saya terima. Yang saya bisa tangkap saat ini adalah saya mungkin dulu adalah orang yang seperti Anda juga, dari tidak mengerti kemudian mencoba untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan SOP, kemudian juga wah, ini foto saya ada ini. Jadi dengan kita mengikuti arahan dari pimpinan akan membiasakan diri kita untuk bekerja sesuai dengan prosedur. Masalahnya adalah bisa nggak kita mengerti kenapa prosedur itu dibikin, dan bagaimana sih seorang engineer atau tenaga ahli itu memberikan acuan pada kita dengan mudah. Jadi kita nggak perlu ribet lagi, kita cukup ikutin aturan. Tapi alangkah lebih baiknya apabila Anda dianggap orang yang sudah mampu, kemudian apalagi sampai punya anggota yang posisinya di bawah kalian, sebaiknya Anda harus mengerti lebih dalam dan lebih dalam lagi, agar Anda bisa bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan dan Anda ucapkan. Kira-kira seperti itulah bayangannya kalau kita bekerja. Karena tidak mungkin kita bekerja dalam posisi yang itu-itu aja. Kita harus bisa menjadi seorang yang berani mengambil resiko untuk pendewasaan kita dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, poinnya adalah jika Anda mampu, Anda dipercaya, jangan hianati. Karena bagaimanapun ini kesuksesan ini bukan kesuksesan sendiri ya, ini kesuksesan bersama ini. Oke, jadi ini adalah saya gambarkan adalah pekerjaan saya adalah pengangkatan girder konkrit jembatan dengan menggunakan dua kren. Sebelah kiri kren A mengangkat dari sisi ini lifting pointnya, kren B mengangkat dari sisi yang kanan dengan lifting pointnya di sini. Gambarnya kira-kira gitu. Dan ini proses dimana
segmen girder itu datang, kita susun, kita setting, kemudian pihak pemilik proyek memerintahkan tenaga ahli di bidang stressing untuk menyatukan segmen-segmen ini menjadi sebuah batang girder. Oke, poinnya kali ini saya akan membicarakan tentang kita kadang menyepelekan ya. Kalau sudah dapat masukan, itu yang bertanggung jawab memang dari pihak yang memberi masukan. Artinya gini, seorang engineer misalnya sudah berhitung tentang kemampuan kren ini dengan menggunakan erection tandem lifting metodenya dengan kemampuan yang sudah cukup safety. Misalnya kren di sini harus pakai 100 ton, yang di sini pakai 100 ton juga karena batang jembatan ini punya berat sekian ton. Nah, yang kita sepelekan sebetulnya banyak hal kalau kita sepelekan akan berbahaya. Bahkan saya pun bukan tidak percaya dengan engineer. Ini hanya masukan justru dari engineer sebagai pengetahuan mendasar bahwa sebenarnya perhitungan itu berbagai teori akan dimasukkan, berbagai estimasi akan dikalkulasikan karena sangat berhubungan antara kepadatan tanah, jarak, berat badan, angin, kemudian belum lagi quality dari kren tersebut. Misalnya quality kren itu apakah secara inspeksi sudah cukup aman dengan berbagai inspeksi di poin-poin yang sudah ditentukan, belum lagi peralatan bantunya seperti sling, apakah sling itu baik atau tidak, karena yang diangkat itu belum tentu ini. Kalau seperti ini ya, kalau kita lihat dimensinya, bentuknya ini mungkin beratnya merata ya, dari ujung ke ujung ini merata. Pertanyaannya, jika Anda sudah biasa tapi Anda tidak mau mencoba untuk mengerti, maka bisanya ya itu saja. Tapi jika ada pertanyaan, Pak, di sini lebih tebal, beratnya lebih berat di sini, titik angkatnya atau lifting pointnya sudah ditentukan, apakah benar atau tidak nih? Karena ini nanti harus diangkat dalam kondisi miring angkatnya, karena lokasinya mungkin tidak seperti ini ya, mungkin susah dan memang harus diangkat secara miring. Seperti apa nanti perhitungannya? Nah, apakah ini aman gitu loh? Gambarannya kira-kira saya tampilkan dalam video berikut ya. Ini dari luar negeri lah. Saya juga ngambil dari YouTube supaya gampang. Jika ini satu kren, ini kren kedua, bagaimana sih kalkulasi secara simpelnya? Ini tandem lifting load calculation ya. Di sini berat barangnya 80 ton, diangkat dalam kondisi miring. Oke. Kemudian titik liftingnya itu ditentukan. Bagaimana? Jika di sini laknya, yang satu lagi laknya ada di bagian tengah. Oke. Nah, bagaimana ini? Apakah beban yang diterima oleh kren yang sini dan A dan B sama gitu loh, pada saat diangkat sama? Nah, ini dimensinya kira-kira, center of gravity-nya kelihatannya dibuat di sini, tetapi coba perhatikan di sini center of gravity ke sini ini 7 meter, yang ke sini hanya 5 meter. Nah, kemudian dari poin tadi kita lihat di sini jarak dari asnya barang titik tengah ke lifting point di atas ini contohnya adalah 2 meter. Jadi secara dimensi kelihatannya seperti itu. Kita lanjutkan, terbayang ya, artinya beda titik angkatnya, yaitu yang satu di atas
di lak, yang satu lagi laknya di samping. Jaraknya ini 7 meter, yang ini 5 meter, total 12 meter. Berat barang 80 ton. Oke, kita lanjut. Nah, video menyebutkan bahwa ini dia akan memberikan arahan bagaimana cara berhitungnya, formulanya PA D2 DT, PB W kali D1 per DT, dimana PA adalah load, barang beban yang diterima oleh kren yang A, yang PB adalah beban yang akan diterima oleh yang kedua, kren yang B. Lanjut, D1 lifting point yang tadi digambarkan akan lebih jelas di sheet berikutnya. Ini D1 nya 5 meter, D2 nya 7 meter, DT total 12 meter. Jadi cara berhitungnya adalah load A, ini rumusnya, berat total dikalikan pembagian dari lebarnya titik angkat pertama dan kedua, kemudian dibagi dari D2, dari ini ya, menghitung yang A, kita menghitung yang A, kren yang akan beban yang diterima oleh kren A, maka kita harus melihat jarak yang ada di D2 di B ini ke arah B, kemudian dibagi dengan jarak secara keseluruhan, berat dikalikan penjumlahan dari pembagian jarak dari COG ke titik angkat kren yang kedua, kren yang B, dibagi dengan total jarak dari titik angkat A ke B. Maka hasilnya akan dihitung seperti ini teorinya, rumusnya. Total 46. Nah, dan kren yang B cara berhitungnya juga sama. Itu tapi ketemunya berbeda 33,3 ton, yang ini 46 ton. Jadi A akan menerima beban lebih berat daripada yang B. Alasannya karena jarak yang tadi berbeda, jarak 5 meter dan 7 meter. Oke, ini dalam kondisi kren ini horizontal ya, sama dari kiri ke kanan ini tinggi, COG nya adalah di tengah. Ini 0 degree, berarti 0 derajat ya kemiringannya. Dan kita lanjut, bagaimana kalau miring? Kemiringannya ini kita andaikan miringannya adalah 35 degree, 35 derajat. Bagaimana kalkulasinya? Video ini menjelaskan. Caranya adalah dengan menggunakan garis bantu dulu. Ini ada kode-kode simbol DA, DB yang harus kita cari, dan DL, panjang secara keseluruhan, jarak secara keseluruhan antara DA ditambah DB. Gambarannya seperti apa sih? Kita akan pakai rumus yang ini ya, D1 kosinus sekian derajat dikalikan D3 sebagainya. Oke. Ini D3, gambarannya DA itu kalau sudah miring kita tarik garis bantu ya ke bawah, maka kita bisa dapat, karena barang ini miring maka jarak DA ini semakin jauh dibandingkan D1 tadi, dan DB itu semakin lebih dekat daripada yang 7 meter yang dalam kondisi lurus jika barang ini sudah dalam kondisi miring. Dengan rumus tadi maka bisa kita hitung seperti ini ya, DA nya itu menjadi 5,2 meter, lebih panjang, tadinya 5 meter menjadi 5,2, sedangkan DB nya yang tadinya 7 meter menjadi 5,7 meter. Maka DL nya adalah penambahan DA dan DB. DA dan DB. Oke.
Setelah itu agak goyang dikit, saya bikin video agak cepat yang gampang-gampang aja. Jadi kalkulasi yang kita lakukan adalah dengan menggunakan rumus yang mirip seperti tadi, tapi kita akan menggunakan jarak-jarak yang ada di sini, dB per dl atau dA per dl. Dan dari hasil itu maka kita bisa membuat sebuah tabel di mana nanti kita bisa lihat setiap kemiringan, jadi 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, itu beban yang akan diterima oleh kren A dan kren B akan terbaca di sini. Oke, kalau video ini memang menggunakan bahasa Inggris yang tidak gampang juga kita harus ikuti, walaupun ini sudah sangat simpel dibuatnya. Sangat ada kemungkinan juga salah menjelaskan atau salah ketik. Jadi saya coba dari penjelasan ini, saya coba untuk mengujinya ke dalam file Excel, karena ini sangat penting sehingga orang yang melakukannya tahu nanti kemampuan A dan B. Kadang-kadang kita bisa melihat atau si operator itu atau seorang supervisor atau koordinator harus tahu kemampuan masing-masing kren, ada masalah apa di masing-masing kren, dan karena situasi dan kondisi, walaupun kesalahannya atau kekurangan dari sebuah kren itu bisa lolos dalam inspeksi, tapi kita perlu hati-hati karena mental atau skill mengendalikan kren itu juga berpengaruh. Kemudian kondisi kren juga. Kondisi kren, saya sangat yakin bahwa tidak ada kren yang sesempurna itu yang kita harapkan. Pasti setiap operator akan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang walaupun itu bisa lolos dari inspeksi, tetapi kita perlu berhati-hati bahwa kren ini punya karakter tertentu sehingga tidak bisa menerima beban yang lebih dari yang sudah ditentukan. Kita tahu kren punya load chart tersendiri dan itu harus diikuti, tapi kita harus tahu juga perhitungan engineeringnya bahwa ini aktualnya seperti ini. Dari situ supaya lebih yakin lagi, sebaiknya kawan-kawan ini mencoba membuat perhitungannya lagi sehingga kita juga menemukan nanti ide baru, atau bukan ide ya, sangat mendapatkan confidence gitu lah. Confidence ya, sangat yakin dengan apa yang kita akan lakukan, karena kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja. Ini saya buat contoh, saya mengambil tadi gambar yang tadi, kemudian dari gambar tadi saya buatkan chartnya dengan rumus-rumus yang saya ikuti. Alhamdulillah, apa yang dijadikan contoh ini warna merah, ini yang saya kasih tanda jadikan contoh dalam video, ternyata ketemu. Alhamdulillah, kalau setelah berkali-kali mencari tahu rumus apa yang dipakai, ternyata alhamdulillah saya bisa memecahkannya. Saya masukkan ke dalam file Excel. Dari file Excel ini kita tinggal care dengan berapa derajat kemiringan barang dan berapa jarak dari masing-masing garis yang sudah kita buat ya. Nah, ini saya perbesar zoom, saya zoom 100%. Kira-kira gambarnya ada gambar yang tadi kita lihat di video seperti ini. Ini kren A, kren B, kemudian jaraknya dan sebagainya yang kita bisa aplikasikan. Kemudian ini tabelnya
Di situ ada kode-kodenya D1, D2, D3, dan ada rumusnya juga. Ini juga ada rumusnya, rumus perhitungannya, dan ini formula dari rumus tersebut. Formula Excelnya sudah saya buat, sehingga kita tinggal memasukkan nilai dari tadi, jarak D1, D2, D3, kemudian nanti akan muncul hasilnya, beban yang diterima oleh masing-masing kren. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu. Saya berharap kalian mencoba meyakinkan teori yang ada dipublikasikan melalui video di bahan tutorial yang saya terima. Mungkin di YouTube juga kalau nggak salah ada bahan yang sama. Dan jangan cuma bisa menerima, mencatat saja, tapi cobalah kalian berhitung. Excel, Microsoft adalah aplikasi yang umum, program yang umum, yang wajib seharusnya bisa kalian gunakan, supaya kalian bisa mengerti juga nanti bagaimana cara berpikirnya. Ini mudah-mudahan membantu apa yang dipertanyakan, karena saya mendapatkan pertanyaan yang cukup banyak mengenai hal ini. Sepanjang saya bekerja dari 2016 sampai sekarang, banyak sekali anggota yang bertanya, bagaimana Pak sebetulnya cara menghitungnya, bagaimana sih. Nah, oke lah, kalau gitu saya membuat sebuah video yang mudah-mudahan bisa membantu. Demikian kira-kira. Mohon maaf apabila ini kurang memuaskan. Ini video saya yang sederhana, bukan sebagai profesional. Niatan saya hanya untuk membantu kalian saja. Apabila ada pertanyaan, silahkan kontak saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.